Swastiastu. Yang terhormat Bapak Darman Sitorus selaku guru mata pelajaran kimia di kelas 12 MIPA 3 dan teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang di video saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Wiradharma, nomor absen 43 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum kimia dengan materi utama yaitu sel volta. Sebelum melaksanakan praktikum tersebut, ada baiknya kita mengetahui dasar teori yang mendasari praktikum kali ini. Berikut penjelasan materinya. Nah, sekarang kita masuk di bagian penjelasan. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini dihasilkan karena adanya reaksi kimia yang mengubah energi kimia menjadi listrik yang memiliki beda potensial listrik. Penerapan konsep sel volta ini sendiri bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada penggunaan batu baterai di jam dinding dan remote TV. Dan juga penggunaan aki pada kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, ternyata kita bisa loh membuat sel volta sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tentu saja dengan konsep yang lebih sederhana. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Nah, untuk bahan yang pertama, kita akan mengambilnya di pohon yang ada di atas ini. Bahan pertama ada jeruk nipis. Bahan selanjutnya ada paku. Kemudian ada uang koin edisi 2001 dan 2003. Selanjutnya ada kabel. Dan yang terakhir ada lampu kecil ini. Selanjutnya untuk alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini ada dua, yaitu talenan dan pisau. Sekarang kita masuk ke praktikum. Langkah pertama untuk praktikum kali ini adalah memotong jeruk nipis ini seukuran koin yang akan kita masukkan. Pemotongan jeruk nipis ini bisa kita lakukan ke semua jeruk nipis yang akan kita gunakan. Nah, setelah jeruk nipis dipotong, langkah selanjutnya adalah memasukkan koin ini ke dalam jeruk nipis yang sudah dipotong tersebut. Lakukan langkah ini sebanyak jeruk nipis yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah koin disisipkan ke dalam jeruk nipis, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan paku ke dalam jeruk nipis yang sudah terdapat koin. Lakukan langkah ini sampai keseluruhan jeruk nipis terpasang. Nah, langkah selanjutnya setelah koin dan paku dimasukkan ke dalam jeruk nipis adalah menyambungkan setiap kabel yang sudah disiapkan ke koin dan paku yang ada di jeruk nipis. Untuk kabel yang merah kita sambungkan ke koin dan yang hitam kita akan sambungkan ke paku. Lakukan terus sampai semuanya terpasang. Nah, setelah semua kabel terpasang, langkah terakhir pada praktikum kali ini adalah menyambungkan lampu LED ini ke setiap kabel yang ada di ujung ini. Bila praktikum kali ini berhasil, maka lampu LED ini akan menyala. Mari kita saksikan bersama. Bisa dilihat lampu LED-nya menyala. Maka praktikum kali ini berhasil. Nah, itu dia tadi cara membuat sel volta dengan konsep yang lebih sederhana. Kalian bisa loh membuatnya sendiri di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini ialah ternyata penggunaan konsep sel volta ini sendiri dapat dengan mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari.
Setiap manusia di dunia ini sudah pasti pernah menggunakan konsep sel volta ini, namun mereka tidak sadar pernah menggunakannya. Contoh sederhana penerapan sel volta yang bisa kita lakukan ialah dengan membuat baterai menggunakan buah-buah yang memiliki kadar keasaman yang tinggi. Contohnya ialah jeruk nipis. Jeruk nipis nantinya akan berperan menjadi cairan elektrolit, sedangkan paku dan koin akan berperan menjadi elektroda pada reaksi yang akan terjadi. Oleh karena itu, lampu LED tersebut dapat menyala dengan terang akibat adanya perubahan reaksi kimia pada reaksi redoks di sistem yang akan berubah menjadi energi listrik. Demikian video praktikum singkat yang dapat saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton, dan juga saya mohon maaf bila mana ada kesalahan pada praktikum kali ini, dan juga saya mohon maaf bila mana ada salah kata dan perilaku yang tidak mengenakan di hati para penonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.